Maka dari itu teman-teman, mari kita satukan suara. Maka Presiden Prabowo harus mengetahui bahwa Budiman tidak bisa melakukan apa-apa dan sehingga you harus pecat Budiman. Saya dan di hadapan kawan-kawan semua ada istana Presiden. Mereka tidak berbicara mengenai pelanggaran HAM berat tahun 98. Aktivis tahun 98, Budiman, Reza Patria dan kawan-kawannya hari ini sudah melacurkan dirinya untuk kepentingan pribadi dan kekuasaan semata. Pertanyaan mendasar adalah ketika Soeharto dijadikan sebagai pahlawan, maka Budiman dan aktivis 98 yang masuk kabinet Prabowo adalah penjahatnya. Sepakat? Pengkhianat dan pelacur reformasi. Dan hari ini kita harus katakan Budiman yang kemudian turun di berbagai macam kota, di Semarang, di Jogja, dan terakhir di Tebet, fungsi dia untuk mendinginkan situasi yang ada di bawah. Tapi kita lihat bahwa yang dia lakukan justru bukan menjawab substansi masyarakat. Maka Presiden Prabowo harus mengetahui bahwa Budiman tidak bisa melakukan apa-apa dan sehingga you harus pecat Budiman. Dan semua pejabat pemerintahan hari ini yang tidak inkompeten, yang dualisme jabatan sipil, mereka yang hari ini TNI seperti Seskap dan semua jabatan-jabatan kepolisian lain yang menduduki jabatan-jabatan sipil di BUMN harus dipecat. Sepakat? Kawan-kawan, kondisi ekonomi kita mengalami krisis. IHSG mengalami penurunan, dolar mengalami pelemahan. Apa yang harus kita lakukan di tengah pelemahan hari ini, di tengah tata kelola fiskal yang amburadul, di tengah defisit anggaran yang melebar? Kita sebagai anak muda terancam masa depannya. Kita tidak memiliki harapan untuk bisa memiliki rumah di masa depan. Bahkan hari ini fenomena yang muncul adalah kita tidak ingin mempunyai anak karena biaya untuk menghidupi anak di Indonesia cukup besar. Sepakat kawan-kawan? Maka hari ini pemerintah harus buka mata. Permasalahan kita harus mereka laksanakan. 19 juta lapangan pekerjaan harus mereka realisasikan. Sepakat? Kawan-kawan, juga di lain hal kita harus paham bahwa sistem reformasi politik kita hari ini itu tidak menjawab kepentingan rakyat. Pertanyaan mendasar adalah apakah DPR yang hari ini duduk di Senayan, apakah kementerian yang hari ini duduk di kabinet, mereka berangkat dari rakyat miskin kota atau berangkat dari rakyat seperti kita? Apakah mereka berangkat dari rakyat seperti kita, kawan-kawan? Maka kita harus tuntut supaya mereka yang hari ini bekerja untuk rakyat digaji sama seperti rakyat. Sepakat? Take home pay, gaji DPR, gaji kementerian, wajib UMR. Sepakat? Biar apa kawan-kawan? Biar UMR kita 10-20 tahun ke depan mengalami kenaikan. Biar direksi BUMN, biar komisaris yang hari ini menggerogoti uang-uang negara kita yang tidak memberikan sepeser pun dividen, itu segera diturunkan gajinya. Kalau DPR hari ini gajinya lebih besar daripada masyarakat kita tidak pernah bisa berharap akankah anak muda sejahtera di masa yang akan mendatang. Kawan-kawan semuanya, hari ini ada pelemahan dalam ruang sipil kita. TNI masuk menduduki beberapa titik-titik masa aksi di Jakarta, di beberapa daerah di Indonesia. Pertanyaan sederhana, apakah TNI kita diciptakan untuk melawan rakyat, kawan-kawan? Begitupun dengan polisi. Pertanyaan mendasar, apakah polisi TNI sudah menyelesaikan tentang illegal fishing, illegal logging, judol, narkotika, dan semua tambang-tambang ilegal yang hari ini masih menggerogoti kita? Belum, kawan-kawan? Maka itu yang harus kita suarakan. Kembalikan TNI dan polisi kepada fungsi utamanya. Sepakat? Kawan-kawan semua, kita harus tegaskan bahwa hari ini kita, teman-teman muda, masa depannya terancam jika kita membiarkan Prabowo Gibran dan semua menterinya yang inkompetensi itu masih menjabat dan tidak menyelesaikan persoalan rakyat. Teman-teman, kita harus tegaskan juga kepada teman-teman mahasiswa yang lain, kepada masyarakat miskin kota, bahwa hari ini kita tidak ditunggangi oleh kepentingan politik apapun. Kita hari ini menyuarakan apa yang rakyat hari ini rasakan. Teman-teman tahu, saya penjual, saya seorang pengusaha kecil di Semarang. Nama saya adalah Bremana dari PMG DIY, dan saya mengalami kenaikan harga
hampir beberapa kebutuhan pokok kita naik. Itu yang terjadi hari ini. Dan biaya pendidikan kita pahami pasca perguruan tinggi negeri mengadakan PTN mahasiswa, siswa-siswa miskin kota itu memiliki peluang lebih sedikit daripada orang-orang kaya hari ini. 50% yang hari ini kuliah di perguruan tinggi negeri itu berangkat dari golongan menengah ke atas. Maka tidak heran bahwa hari ini gerakan yang ada di bawah yang berangkat dari perguruan tinggi negeri tidak semasif apa yang kita bayangkan sebelum-sebelumnya. Karena kampus dipres, diliberalisasi pendidikannya. Pemerintah melepas tanggung jawabnya untuk memberikan pendidikan bagi anak bangsa. Dan hari ini mereka mau buat sekolah rakyat. Apakah kita percaya, kawan-kawan? Tidak. Itu yang terjadi dalam kondisi bangsa kita hari ini. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk diam. Masa depan kita terancam. Orang tua kita mengalami kesusahan. Saudara kita. Dan semua yang hari ini mengalami dampaknya seharusnya kita sudah marah. Seharusnya kita sudah muak. Dan pemerintahan Prabowo seharusnya sadar diri. Kalau kita lihat komunikasi pemerintah belakangan ini, Kodari bilang MBG tidak bisa diberhentikan karena alasan janji politik. Pertanyaannya Pak Kodari, 19 juta lapangan pekerjaan, itu kan janji politik Prabowo? Mana realisasinya Prabowo Gibran? Hari ini kawan-kawan, pemerintah selalu mencomot, memilih apa yang enak menurut mereka, apa yang baik menurut mereka, tapi bukan untuk rakyat. Hari ini kita harus tegaskan bahwa pemerintah Prabowo kalau masa jabatannya masih mau panjang sampai 2029, realisasikan tuntutan rakyat, hentikan MBG, hentikan Kopdes, hentikan pemborosan anggaran, dan kembalikan TNI Polisi kepada fungsi utamanya. Jika kalian ingin menjabat lebih lama, jika tidak, jangan salahkan rakyat. Jika dalam waktu dekat akan terjadi gerakan yang lebih besar dari apa yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Sepakat? Hidup korban! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Terima kasih. Selamat sore, saudara dalam.